Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi intinya bahwa seorang tetangga yang baik itu ya berusaha untuk memberikan kebaikan kepada tetangganya tentu sebatas kemampuannya. Walaupun sedikit jangan dia merasa kecil. Ya, walaupun sedikit kebaikan yang diberikan kepada tetangganya. Wa hadza ma nabbaha ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisaa khassatan. Dan hal ini yang telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nisaa para wanita khassatan secara khusus. Ya, kenapa para wanita secara khusus diperingatkan oleh Nabi masalah memberikan tetangga walaupun sedikit? Li'annahunna katsiran ma yastahyina min taqdimil qalili minal ma'rufi li jaratihinna. Faqal. Karena memang kebanyakan katanya wanita ini itu merasa malu ya memberikan kebaikan yang sedikit kepada tetangga mereka. Maka faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan. Jadi nasihat ini kepada wanita tapi juga termasuk kepada kita kaum laki-laki tentunya. Ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita muslimat. La tahqiranna jaratun li jaratiha. Janganlah salah satu tetangga merasa rendah ya kepada tetangganya. Walau firsina syatin, walau firsina syatin. Sekalipun firsina syatin. Firsina syatin itu artinya adalah kukunya onta gitu. Itu kinayah kata di sini disampaikan wa pirsinu asyati zilfuha. Ya, pirsinu asyati zilfuha, yaitu pirsinu syah maksudnya apa? Zilfuha itu kukunya kambing gitu. Kalau sini kan dikatakan walau pirsina syatin, sekalipun pirsina syatin. Apa pirsinu syati itu? Pirsinu syah artinya zilfuha, kukunya kambing, dagingnya kan nggak ada, itu kan kakinya itu ya. Kalau kita pernah motong kambing, itu kambingnya kan kita potong kakinya bisa dipotong lagi di tengahnya itu. Gitu. Nah, tengah yang mau ke ujung itu kan itu cuma tulang doang itu kan. Tulang ya, walaupun mungkin bisa di-sop apa ya, sedikit lah dagingnya ya. Itu sedikit kali. Wa huwa kinayatun anil qillah, itu sebagai sindiran ya tentang sedikitnya. Jadi ini sebagai kiasan gitu. Kiasan bahwa itu menunjukkan sedikit. Walaupun itu tetap diberikan. Gitu maksudnya. Aila tahqiranna jaratun asdad ila jaratiha syai'an min ma'rufin. Artinya, janganlah seorang tetangga merasa hina untuk memberikan kebaikan kepada tetangganya sesuatu dari kebaikan. Jadi, walaupun sedikit itu tadi kan, pirsinu syah itu kukunya gitu. Jadi kakinya yang enggak ada dagingnya tadi itu pun dikasih ke tetangga gitu. Subhanallah. Ya. Walau kana qalilan kafir sini syatin, sekalipun sedikit seperti kukunya kambing, bahwa khairu minal adam, maka itu lebih baik daripada enggak ada. Ya daripada enggak ada sama sekali, apa yang mau dikasih? Ya lebih baik ngasih walaupun sedikit. Kan ada pepatah orang ya, enggak ada rotan, tidak ada rotan, akar pun jadi. Tidak ada akar, tidak ada rotan ya, tidak ada rotan, akar pun jadi gitu. Yang enggak ada yang banyak ya sedikit pun jadilah, alhamdulillah. Gitu ya. Seperti sampaikan tadi, makanan sedikit dibagi. Ya. Walaupun tadi itu umpamanya kita punya buah apel. Ya, kita punya apel 5, kita kasih tetangga 2, kita 3, atau kasih tetangga 2, kita 3 gitu, nggak masalah. Jadi ada kepedulian yang mendalam gitu. Kita kan suka makan apel kan. Kan udah pelajari. Kita juga suka tetangga kita makan apel. Karena kita mencintai tetangga kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Gitu ya. Maka kasih apel. Wallahu ta'ala yaqul, Allahu azza wa jalla berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat satu kebaikan ya, sekalipun seberat dzarrah yaitu gandum ya, sebesar biji sawi yang kecil gitu ya. Satu kebaikan ya rahu, dia akan melihat balasannya kelak di akhirat. Allahu akbar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian kepada neraka walaupun hanya separuh korma. Separuh korma, akhi. Iya.
Kalau antum punya korma gitu satu, ya, lalu belah separuh, antum sedekahkan separuh, ya, karena antum takut dengan azab Allah Azza wa Jalla. Karena antum tahu sedekah ini akan memberikan pahala yang besar kepada antum kelak di akhir. Iya, separuh korma gitu. Ya mungkin separuh korma berapa lah, mungkin dibuang orangnya gitu. Tapi sedekah itu kebaikan itu hendaklah kita sampaikan, hendaklah kita berikan. Ya. Ala anna hadzal haditsa asy-syarifa bima afada siyaquhu min umumin yahtamil an yakuna nahyan lil jaratil mu'tati aidan anil ihtiqar, ya. Walaupun berdasarkan hadis ini, hadis yang mulia ini, ya, itu memberikan faedah kalimatnya itu mengandung umum, ya. Jadi hadis ini yang mulia ini kata Syekh Dr. Ali Hashimi itu memberikan faedah kalimatnya itu umum gitu. Umum. Maksudnya bagaimana? Yahtamil an yakuna nahyan lil jarah. Maka ini termasuk juga larangan, ya, kepada tetangga yang diberikan untuk tidak juga ihtiqar, merasa hina, merasa rendah gitu. Jadi maksudnya tetangga yang memberi tidak merasa hina walaupun sedikit. Sementara tetangga yang menerima juga harus menerima walaupun sedikit, nggak boleh juga merasa hina, nggak juga boleh merasa kecil. Ah, sedikit aja pun kok dikasih sih, nggak usah dikasih lah kalau sedikit. Ah, jangan juga begitu, ya. Jadi maksudnya di sini ada hubungan yang terbangun gitu. Jadi tetangga yang memberi walaupun sedikit nggak merasa hina, nggak merasa kecil. Sementara tetangga yang diberikan juga nggak merasa hina dan juga nggak merasa kecil gitu. Jadi dua-duanya nih, ini hadis ini begitu kata Dr. Ali Hashimi. Saya kira cocok sekali maknanya, ya. Wa yakunu ma'nahu inda idin, maka maknanya ketika itu apa makna hadis tadi itu? La tahqiranna jaratun ma'rufan asdadhu ilaiha jaratuha walau kana hadzal ma'ruf qalilan kafir sini syatin. Janganlah seorang tetangga merasa hina akan kebaikan yang diberikan oleh tetangganya yang lain. Dan ini dia. Ini maknanya. Jadi tetangga yang diberi juga nggak merasa hina, nggak merasa rendah walaupun yang diberikan itu sedikit gitu. Walau kana hadzal ma'rufu qalilan kafir sini syatin. Walaupun kebaikan itu sedikit seperti tadi itu kukunya kambing gitu, kakinya yang kecil itu. Bal yanbaghi an tashkuraha alaihi. Bahkan tetangganya hendaklah berterima kasih kepada tetangganya atas kebaikan yang telah diberikannya. Jadi mesti bersyukur, bukan malah ngejek, sedikit pun dikasih ngapain, buat tek gigi aja, kan itu ya, istilahnya tek gigi gitu, ngotor-ngotor gigi gitu. Jangan. Ya kebaikan. Karena begini ikhwan. Karena bukan kita nilai hanya dari sisi makanannya itu gitu, bukan. Tapi kita nilai perhatian tetangga itu, ya kepedulian dia, kasih sayangnya. Itu yang mau kita lihat lebih dalam. Jadi bukan hanya sekedar kita lihat apa yang diberikan itu. Ya. Tapi kan ada istilah orang kan begitu. Jangan dilihat dari besar kecilnya pemberian itu, tapi lihat bagaimana hati yang memberikannya. Ya, bagaimana? Jadi ini mau dikejar gitu loh. Jadi yang ingin ditanamkan oleh Nabi SAW bahwa kebaikan yang terjadi, jadi ada lalu lintas kebaikan yang terjadi di antara tetangga itu, hendaklah jangan diremehkan, jangan dikecilkan, tapi itu hendak dipelihara, dilestarikan, dikembangkan gitu. Ini enggak, kadang-kadang kalau sedikit enggak mau terima, bahkan menolak pemberian tetangga, itu dosa, enggak boleh. Ya kalau kita memang enggak mau makan, enggak apa-apa, kita terima aja dulu, kita kasih yang lain. Jadi kita enggak boleh mencela makanan kan. Begitu. Babi syukri alal ma'rufi tasyi'ul ulfah bainal jiran. Maka dengan bersyukur terhadap satu kebaikan, maka akan tersebar kasih sayang, akan tersebar keakraban di antara tetangga. Iya. Kalau sudah saling memberi, saling menerima, ya, walaupun sedikit tetap diterima, yang tetangga juga enggak merasa hina yang memberikan, yang diberikan juga enggak merasa rendah dengan yang diberikan. Wah, ini akan terjadi keakraban. Ya, yang luar biasa di antara tetangga. Wa tanmu al mawaddatu wa yarbu at-takaful wa tarahumu fi hayatihim. Dan akan tumbuhlah rasa cinta dan akan yarbu, akan naiklah, akan tumbuh jugalah at-takaful, saling bertanggung jawab, wa tarahum, saling sepenanggungan dan semenasiban ya. Takaful itu kalau kita artikan lebih mantapnya di sini adalah wayarbu takaful, artinya akan tumbuhlah, akan senasib dan sepenanggungan. Gitu ya.
wa tarahum dan kasih sayang fi hayatihim dalam kehidupan mereka. Ya. Ya. Hada ilama fi syukril insan 'alal ma'rufi min khuluqin islamiyyin asilin akadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadda alaihi biqaulih la yashkurullaha man la yashkurun nas. Dan bersyukur kepada manusia ya atas kebaikan yang diberikan itu termasuk akhlak Islam sangat prinsipil yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wa hadda alaihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memotivasi untuk hal demikian dengan perkataan beliau la yashkurullaha man la yashkurun nas. Ya, tidaklah orang yang bisa bersyukur kepada Allah, nggak akan pandai seorang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pandai bersyukur kepada manusia. Jadi kalau kita mengucapkan syukran, ya, terima kasih, jazakallahu khairan kepada makhluk tak pandai kita, tak biasa lisan kita ini, ketika ada yang memberikan kebaikan kepada kita, maka yakin dan percayalah kita pun tak pantas dan tak pandai pula kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia yang begitu kita nampak, yang kita lihat, yang memberikan kebaikan kepada kita, tak kita bisa syukuri. Apalagi Allah yang nggak pernah kita lihat di dunia ini, yang selalu memberikan nikmat kepada kita. Yang kalau kita hitung nikmat itu nggak akan bisa kita menghitungnya. Saya menggerakkan tangan itu nikmat. Ada orang gerakkan tangan gini nggak bebas gitu. Menggerakkan tangan, jarinya, kepala goyang-goyang, ya tangan goyang. Ini nikmat besar, ikhwan. Kapan kita tahu itu nikmat besar? Ketika sakit, ketika terkilir, ketika kita mengalami musibah, stroke, ngangkat gini pun tak bisa gitu. Subhanallah. Jadi makanya orang-orang yang selalu mengkerdilkan rezeki itu salah. Dari awal udah salah gitu. Rezeki itu tidak hanya duit. Duit itu bagian dari rezeki. Itu bagian kecil malahan barangkali. Kesehatan itu lebih mahal. Ya, kesehatan lebih mahal. Belum lagi masalah kesehatan itu banyak cabangnya. Kesehatan mata, kesehatan telinga, kesehatan kuku, kesehatan gigi, kesehatan lisan, banyak lagi. Kalau kita itu nggak bisa memang. Ya kita syukuri aja gitu, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kalau nggak uang nggak syukur. Nah, kita bicara ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita nggak bisa bicara, bisu dia. Mau jadi bisu rupanya. Jadi ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an. Mari sama-sama kita memperbanyak syukur kepada Allah. Jadi bukan hanya lisan syukur-syukur, salat enggak, zakat enggak, puasa enggak, ghibahi orang terus, bukan juga ya. Syukur betul-betul dilaksanakan ya. Dengan 3 rukun itu, syukur dengan hati, ya, syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan. Dengan hati bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah? Kita i'tiqad, kita yakini bahwa segala nikmat itu datang dari Allah. Lalu kita ucapkan, ya, kita bertahadus dengan nikmat Allah, kita ceritakan. Ya, kita bercerita kepada orang lain dalam rangka untuk syukur nikmat, nggak apa-apa. Tapi kalau kita takut ria, jangan ceritakan. Yang minimal kita mengucapkan syukuran ya Allah, terima kasih ya Allah atas nikmatmu ini. Kemudian dengan perbuatan, tentu dengan amal soleh yang kita lakukan, ya, agar kita ini selalu mendapatkan tambahan nikmat, minimal dipertahankan oleh Allah SWT nikmat tersebut kepada kita dalam rangka untuk membantu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa Salam TV rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya kita pun harus jeda dulu sejenak. Kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Bertahan terus Salam TV di Sahabat Keluarga Muslim.